Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tugas Filosofi Pendidikan Indonesia Dasar-Dasar Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan berdasarkan dasar-dasar filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan sebagai sarana pembentukan karakter. Pendidikan merupakan tuntunan yang diberikan kepada anak supaya anak menemukan kodratnya atau jati dirinya sehingga anak bisa mencapai kesuksesan sebagai seorang manusia dan sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, tripusat pendidikan, yaitu ada keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga menjadi tempat utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter. Keluarga merupakan ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat. Keluarga menjadi tempat untuk membentuk kecakapan sosial dan budi pekerti anak. Sekolah menjadi tempat untuk membentuk kecakapan intelektual anak. Dan masyarakat menjadi tempat untuk menumbuh kembangkan apa yang sudah didapatkan oleh anak dalam keluarga dan sekolah. Yang ketiga, ada kodrat alam. Kodrat alam berkaitan dengan bakat dan minat peserta didik serta sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Yang keempat, ada ing ngarso sung tulodo, ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Ing ngarso sung tulodo yang berarti di depan memberikan contoh. Sebagai seorang guru, kita harus memberikan teladan yang baik kepada peserta didik. Yang kedua ada ing madya mangunkarso yang berarti di tengah membangun motivasi. Sebagai seorang guru, kita harus bisa memberikan motivasi kepada peserta didik. Yang ketiga ada tutwuri handayani yang artinya di belakang memberikan dorongan semangat kepada peserta didik untuk menjadi lebih baik lagi. Yang kelima, ada pendidikan demokratis dan humanis. Dalam pendidikan yang demokratis, peserta didik bebas mengemukakan pendapat dan paham yang menjunjung tinggi nilai dan martabat manusia. Yang keenam, pendidikan harus bebas, aktif, dan kreatif. Peserta didik diberikan kebebasan untuk mencari pengetahuan di luar dengan seluas-luasnya. Selain dari itu, pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif seperti diskusi sehingga siswa bisa bertanya, mengemukakan pendapat, dan memberi tanggapan. Dan peserta didik harus bisa memberikan kreativitas dalam pembelajaran seperti pembuatan proyek pembelajaran. Yang ketujuh, ada pendidikan budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif sehingga menciptakan karya fisikomotorik. Penerapan budi pekerti di sekolah, seorang guru bisa menerapkan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun yang akan ditiru oleh peserta didik. Yang kedelapan, ada pendidikan seumur hidup. Biasanya juga dikenal dengan istilah pembelajar sepanjang hayat, karena kita sebagai seorang guru ataupun peserta didik harus memiliki keyakinan bahwasannya belajar itu tidak hanya di bangku sekolah, namun belajar adalah proses yang panjang yang harus terus dilakukan. Walaupun usia kita sudah tua, kita harus tetap melakukan pembelajaran karena pembelajaran itu sepanjang hayat. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.